warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada sehat ya. Dan harus pada semangat, oke? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bab 4, yaitu Pancasila ada dalam diriku. Dengan topik A, makna sila-sila Pancasila. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama, simak videonya. Tujuan pembelajaran pada bab ini, siswa diharapkan dapat menemukan dan mengenal makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dan juga diharapkan dapat menunjukkan dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru, apa sih arti lambang Garuda Pancasila yang ada di kelas? Terus, kenapa di dadanya ada gambar-gambar kecil itu, Bu? Bisakah Ibu jelaskan lambangnya satu-satu, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia. Gambar itu disebut perisai, dan di dalamnya ada 5 simbol yang melambangkan 5 sila Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama dan bagaimana cara menerapkannya di lingkungan masyarakat. Baik, Bu. Tahukah kamu Garuda Pancasila adalah lambang negara kita yang di dalamnya terkandung simbol-simbol yang sangat bermakna tentang nilai-nilai bangsa Indonesia. Garuda adalah burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berkembang sejak abad ke-6 di Nusantara. Pada simbol negara, Garuda merupakan kekuatan dan kejayaan bangsa Indonesia. Warna emas Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Jumlah bulu pada Garuda bukan hanya sekedar hiasan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Bulu pada setiap sayap 17 helai merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu pada ekor 8 helai merupakan bulan Agustus kemerdekaan. Dan 19 bulu pada pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Kemudian pada kepala burung Garuda menoleh ke kanan berarti bangsa Indonesia selalu memilih jalan kebaikan, dan sayap yang terbentang melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa. Di dada Garuda terdapat perisai yang melambangkan pertahanan dan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan. Di dalam perisai tersebut, kita dapat melihat 5 simbol yang melambangkan 5 sila Pancasila. Bintang emas di bagian tengah bawah melambangkan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang adalah simbol cahaya yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah penerang kehidupan. Warna hitam sebagai latar belakang melambangkan kekekalan. Rantai emas di bagian bawah kanan melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan, sedangkan persegi melambangkan laki-laki. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus hidup dalam kesatuan. Pohon beringin di bagian kanan atas yang melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon ini besar dan menaungi banyak orang, seperti halnya Indonesia yang menaungi rakyatnya dalam keberagaman. Akarnya yang menjala ke segala arah menunjukkan bahwa kita besar dari berbagai latar belakang tetapi tetap satu bangsa. Kepala banteng pada bagian kiri atas melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng adalah hewan yang hidup berkelompok, melambangkan semangat musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan bersama. Padi dan kapas di bagian kiri bawah melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi merupakan sumber pangan dan kapas adalah sumber sandang. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Di bawah Garuda terdapat pita putih yang dicengkram oleh kedua kakinya. Di atas pita tersebut terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah semboyan yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mempercayai dan mengakui adanya ketuhanan. Bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menjaga sikap saling menghormati antar umat beragama. Yakin dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi, serta selalu membina kerukunan dalam beragama. Yang selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang mengakui dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Mengembangkan sikap saling mencintai, empati, dan tolong-menolong terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan. Tidak bersikap semena-mena, arogan, atau melakukan diskriminasi terhadap suku, ras, atau status sosial, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Yang selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, masyarakat dapat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta bangga berkebangsaan Indonesia, dan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksa kehendak atau pendapat kepada orang lain, mampu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dan dapat menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, dapat mengembangkan perbuatan yang luhur dengan semangat kekeluargaan, saling membantu dan gotong royong di lingkungan sekitar, serta mampu bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya, penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat. Pada sila ke-1, mampu menghormati tetangga yang sedang beribadah di tempat ibadahnya dan tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan puasa atau hari keagamaan. Dan sila kedua, menolong tetangga yang sedang kesulitan atau tertimpa musibah, misalnya bantu membersihkan halaman yang kotor karena angin kencang, dan bersikap sopan dan menghargai semua orang di lingkungan tanpa membedakan status atau suku. Selanjutnya, sila ketiga, mampu ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan RT atau RW, bermain dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bahasa daerah, atau asal daerah. Selanjutnya, sila keempat, mengikuti rapat atau musyawarah kecil di lingkungan, misalnya saat menentukan jadwal ronda atau kegiatan 17 Agustus. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada, meskipun pendapat kita tidak terpilih. Dan pada sila kelima, bersikap adil saat membagi tugas atau hadiah dengan teman-teman di lingkungan. Dapat menjaga fasilitas umum di lingkungan seperti taman atau tempat sampah agar tidak rusak. Dan mampu menghormati hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan tentang makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terapkan dan kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.